Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pemikiran klasik dalam pendidikan. Sebelum masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Anang Purnama, yang kedua ada Deris Oktageri, selanjutnya ada Vival Pratama, M. Aditya Arafi, selanjutnya saya sendiri Novi Oktavia, dan yang terakhir Permadi Putra. Baik, mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan hasil diskusi kami. Yang pertama, materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Anang. Kepada Anang dipersilakan. Oke. Pemikiran klasik dalam pendidikan. Teori pendidikan klasik berlandaskan kepada filsafat klasik, memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini menekankan peran isi pendidikan daripada proses pendidikan itu sendiri. Pemikiran klasik dalam pendidikan ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Yang pertama yaitu empirisme. Nama asli aliran ini adalah The School of British Empirism, atau aliran empirisme Inggris, dengan tokoh utama John Locke. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradisional yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan manusia tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Permadi. Pada Permadi, saya persilahkan. Baik, pemikiran klasik tentang pendidikan yang kedua adalah nativisme. Istilah nativisme berasal dari kata navis yang berarti terlahir. Nativisme sendiri adalah sebuah doktrin filosofis yang berpengaruh besar terhadap pemikiran psikologis. Tokoh utama dalam aliran ini adalah seorang filosofis Jerman yang bernama Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1869. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu lahir itulah yang menentukan hasil pengembangannya. Baik, yang ketiga dilanjutkan Deris Oktageri. Baik, selanjutnya pemikiran klasik dalam pendidikan yang ketiga yaitu naturalisme. Aliran naturalisme ini dipelopori oleh filsuf Prancis J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Berbeda dengan nativisme. Naturalisme berpendapat bahwa semua manusia yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik dan tidak satu pun dengan pembawaan buruk. Bagaimana hasil perkembangan manusia tersebut sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya dan lingkungan yang mempengaruhinya. Jika dipengaruhi oleh hal-hal yang baik, maka seseorang akan berkembang dengan baik. Dan jika seseorang dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk, maka ia akan juga berkembang dengan buruk. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Vival Pratama. Kepada Vival dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan mencari konferensi. Tokoh utama aliran ini adalah seorang ahli pendidikan masa Jerman, William Strand, pada tahun 1871 sampai 1939. Aliran konvergensi merupakan gabungan dari aliran empirisme, nativisme, dan naturalisme. Aliran ini menggabungkan pentingnya hereditas dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Tidak hanya berkembang pada pembawaan, tetapi juga kepada faktor-faktor yang sama pentingnya yang mempunyai adil lebih besar dan menyusun masa depan seseorang. Baiklah, itu materi dari saya akan kembalikan ke mediator. Baik, terima kasih kepada rekan saya semua. Baik, di sini saya bisa kesimpulkan tentang semua materinya. Yang pertama, aliran empirisme menyatakan bahwa perkembangan manusia bergantung kepada lingkungan dan tidak dipengaruhi oleh pembawaan dari lahir. Selanjutnya, aliran nativisme menyatakan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor bawaan dari lahir. Faktor lingkungan tidak dapat mengubah faktor yang telah dibawa dari lahir. Selanjutnya, aliran naturalisme
menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, perkembangan anak akan dipengaruhi oleh hal yang mempengaruhinya. Ketika di bawah pengaruh baik, maka akan berkembang dengan baik, dan sebaliknya. Jika di bawah pengaruh buruk, maka perkembangan juga akan buruk. Aliran konvergensi merupakan gabungan dari empirisme, nativisme, dan naturalisme. Aliran konvergensi mengatakan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu bawaan dari lahir dan lingkungan sekitar. Baik, terima kasih. Hanya itu materi yang bisa kami sampaikan. Kita lanjut diskusinya di e-learning. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah,